Dengan cepat suster itu dibawa menghadap David dengan paksa. Saat melihat David, suster itu dengan cepat berteriak, "Tuan, Anda telah salah paham. Aku keluar rumah karena putraku yang tak berguna itu mendapatkan masalah lagi. Aku tak ada hubungannya dengan ular berbisa itu. Kau tak boleh mencurigaiku. Aku selalu setia dengan keluarga Sebastian." David sama sekali tidak mempedulikan ucapan suster itu. Lalu dia mengibaskan tangannya dan berkata, "Ikat dia." Para pelayan langsung bergegas mengikat suster pengasuh Marsa ini. Kemudian David membalikan badannya di ruang tamu dan mendapatkan sabuk seorang tamu yang ketinggalan di situ. Lalu dia menyerahkan sabuk itu kepada pelayan dan berkata, "Pukul dia." Pelayan itu tampak ragu-ragu tetapi akhirnya bertindak juga. Plak! Kulit tangan pengasuh itu lecet dan tiba-tiba tampak robek sehingga membuatnya berguling-guling di lantai dan berteriak dengan kesakitan. Alicia yang berada di samping memperhatikannya dengan ekspresi dingin. Sepertinya wanita tua ini telah menyelinap masuk ke balkonnya untuk memasukkan ular kobra itu. Dia harus membayar atas perbuatannya, jadi Alicia sama sekali tidak akan bermurah hati kepadanya. Pada saat pelayan itu memukul untuk yang ke-10 kalinya, perawat itu tidak dapat mengeluarkan suara lagi dan sekujur tubuhnya tampak berkeringat. Tetapi meski begitu, dia masih tetap tidak mau mengatakan yang sebenarnya, karena ini adalah pembunuhan. Akhirnya pelayan yang bertugas memukulinya tidak tahan lagi dan berkata, "Tuan, kau tidak bisa memukulnya lagi. Dia sudah terlalu tua. Jika dipukul lagi, dia pasti akan mati." David juga tidak ingin membuat masalah ini menjadi besar sebelum masalah ini terungkap. Baru saja dia hendak memberi perintah untuk menghentikan hukumannya itu, tiba-tiba pelayan yang tadi disuruh pergi untuk mencari tahu tentang penjualan ular itu telah kembali dan memberikan laporan. "Tuan, aku sudah bertanya di pasar daerah selatan. Ada seseorang yang membeli ular berbisa darinya pada saat tengah malam." Suster yang sedang berada di lantai itu tampak membeku. Lalu Alicia memperhatikan suster itu dengan tatapan yang tajam dan segera bertanya, "Apakah suster yang pergi membelinya?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bertanya. Aku langsung membawa orangnya ke sini, biar dia sekalian mendapat konfirmasi bahwa ular itu dibeli dari tempatnya." David mengangguk dan berkata, "Bagus, cepat bawa dia masuk." Iya, tak lama kemudian seorang pedagang ular masuk dengan hati-hati. Lalu David meminta seseorang untuk membawa ular berbisa dengan kepalanya itu ke ruang tamu. Kemudian dia bertanya kepada si pedagang ular itu, "Apakah ini adalah ular yang kau jual?" Pedagang ular itu hanya melirik sekilas dan langsung mengangguk. "Iya, memang ini ularnya. Sisik di ekornya itu tak sengaja terlepas olehku saat melakukan perdagangan. Tak salah lagi, ini ularnya, Pak." Lalu David mencibir dan berjalan sambil menarik suster yang sedang berada di lantai tanpa berani mengangkat kepalanya itu. Kemudian David membawanya sampai ke depan pedagang ular itu dan bertanya, "Apakah wanita tua ini yang membelinya?" Pedagang ular itu tidak tahu situasi apa yang sedang terjadi di sini, tetapi dia juga tidak berani berbohong. Lalu dia melirik suster itu kemudian mengangguk dan berkata, "Iya, memang dia. Dia bilang dia akan menggunakan ular berbisa ini untuk membuat anggur obat. Jadi aku merekomendasikan ular paling beracun untuknya, yaitu ular di daerah selatan." Semua bukti dan saksi sudah lengkap. "Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan?" ujar David sambil menyentakkan suster itu dan bertanya dengan dingin. Suster itu duduk di lantai dengan gemetaran, tetapi dia masih tetap tak mau mengatakan sepatah kata pun. Lalu pada saat ini Alicia juga ikut berkata, "Suster,
Situasinya sudah sampai seperti ini, jadi kau tak perlu menyembunyikannya lagi. Sebelum polisi datang, lebih baik kau jelaskan dengan jujur mengapa kau ingin membunuh Marsha. Dia adalah anak yang telah kau rawat sedari kecil, tetapi mengapa kau malah ingin membunuhnya? Bukankah itu terlalu kejam? Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti Nona Marsha? Di dalam hatiku, dia sudah kuanggap sebagai putriku sendiri. Lalu kau ingin mencoba untuk menyakiti siapa sebenarnya? Apakah kau ingin menyakiti Papa? Tanya Alicia. Dia mendesak selangkah demi selangkah, dan saat perawat itu ada kemungkinan untuk membantah ucapannya, Alicia langsung berkata, atau jangan-jangan ada seseorang yang memerintahkanmu melakukannya untuk menjebakku. Benar kan? Jangan-jangan nanti malah kau akan mengatakan aku yang memerintahkanmu membeli ular itu untuk menyakiti seseorang lagi. Suster yang tadinya ingin membantah ucapan Alicia tampak tertegun. Dia tadinya memang ingin mengatakan bahwa Alicia yang memerintahkan dia untuk melakukannya, tetapi jika Alicia telah berkata seperti itu, maka akan tampak terlalu aneh jika dia mengatakannya lagi. Tepat ketika suster itu tampak ragu-ragu, Alicia langsung berkata, Papa, panggil polisi sajalah. Orang seperti ini sangat kejam. Lebih baik biarkan dia habiskan sisa hidupnya di penjara saja. Tidak, jangan. Kedua putraku masih membutuhkanku, ujar suster itu. Dia langsung memohon belas kasihan bersujud di depan Alicia. Lalu Alicia dengan ringan berkata, kalau begitu, katakanlah yang sebenarnya. Setelah kau mengatakan yang sebenarnya, mungkin Papa akan melepaskanmu karena kau telah bekerja di keluarga ini. Dan suster itu sekarang benar-benar tampak galau. Jika dia berkata jujur, mungkin dia tidak akan dipenjara. Tetapi jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka mau tak mau dia harus masuk penjara demi Marsha. Dan dia juga tidak benar-benar berencana melakukan sebanyak itu untuk Selena dan Marsha. Aku akan mengatakan semuanya, ujar perawat itu sambil menangis dengan getir. Lalu dia berkata, Nona Marsha memerintahkan aku untuk melakukan ini semua. Dia meminta aku untuk pergi membeli seekor ular dan meletakkannya di kamar Nona Alicia. Tetapi aku benar-benar tidak tahu mengapa akhirnya ular itu kabur dan malah masuk ke kamar Nona Marsha. Lalu Alicia segera berkata, kamarku sangat dekat dengan kamar Marsha. Mungkin ular itu merangkak mengikuti balkon hingga sampai ke kamar Marsha. Aku benar-benar tak menyangka. Ternyata Marsha begitu membenciku. Aku melihat begitu baik terhadapku. Saat mengucapkan kata-kata itu, mata Alicia tampak polos dan tak percaya, seolah-olah dia telah dipukuli saja. Dasar bajingan. Dan si kutu kecil itu, makanlah karmanya sendiri. Sambil menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu David berkata, bawa Nyonya turun ke bawah dan biarkan dia melihat seperti apa putri kesayangannya yang telah dia didik dengan baik itu. Dia sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk merawat dan mengedukasi putrinya untuk menjadi seorang wanita teladan. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa putrinya ini malah berani melakukan tindakan yang sangat kejam. Lalu Alicia menghiburnya dan berkata, Papa, kau jangan terlalu emosi juga. Mungkin kemunculanku yang tiba-tiba telah mengejutkannya, sehingga Marsha tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Aku percaya setelah beberapa waktu dia pasti akan dapat menerimaku. Dia sudah bersikap seperti ini kepadamu dan kau masih membelanya. Kebaikanmu ini akan berbalik menjadi musuhmu. Hampir saja hari ini kau yang jadi korban dari ular berbisa itu.
Kemudian Alicia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Marsha masih muda, nantinya dia pasti akan mengerti." Dan di saat yang bersamaan, Selena telah dibawa turun oleh pelayan. Setelah mendengarkan cerita dari suster itu, wajah Selena tampak menjadi pucat dan seperti ada sedikit rasa kekesalan di matanya. Dia merasa telah melahirkan seorang putri yang bodoh. Dia telah memberitahu dan menjelaskan ribuan kali kepada Marsha bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Tetapi tanpa dia sangka, ternyata Marsha sama sekali tidak mendengarkannya. Dia malah memutuskan untuk melakukan langkah yang besar ini tanpa memberitahunya. "Maafkan aku, suamiku. Aku tidak bisa mendidik putriku dengan baik. Nanti saat dia pulang, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Alicia, tante juga telah bersalah padamu. Aku masih memfitnah dirimu. Perbuatan adikmu itu jangan kau masukkan ke dalam hati. Aku pasti akan memintanya bersikap sangat baik terhadapmu." Melihat Selena langsung meminta maaf pada Alicia membuat emosi dan amarah Alicia agak mereda. "Baiklah, jangan sampai skandal keluarga ini tersebar keluar. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Tetapi wanita tua ini tidak boleh tinggal di sini lagi. Pelayan, antar wanita ini pulang ke pertanian di desa dan jangan biarkan dia menghubungi siapapun." "Baik." Lalu suster itu dibawa dengan paksa. Tak lama kemudian pihak rumah sakit menelpon, "Tuan, Nona Marsha sudah sadar. Dia tidak ingin tinggal dan dirawat di rumah sakit. Dia ingin pulang ke rumah." "Terserah dia," ujar David dengan nada bicara yang sangat buruk. Lagi pula Marsha itu sangat kejam. Jika sekarang dia bisa menyakiti Alicia, kemungkinan besar nantinya dia juga pasti dapat menyakitinya. David benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa melahirkan anak seperti itu. Di rumah sakit, Marsha sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah keluarga Sebastian. Dia ingin segera keluar dari rumah sakit. Dia ingin memberitahu ayahnya bahwa Alicia lah yang telah meletakkan ular itu di kamarnya. Alicia menginginkan nyawanya. Si jalang kecil ini sangat kejam. Papanya pasti akan mengusirnya dari rumah. Dan mulai sekarang nona besar dari keluarga Sebastian adalah dirinya. Dia tidak ingin menjadi nona kedua. "Melajulah lebih cepat lagi. Aku ingin segera pulang." Marsha mendesak supir itu dengan buru-buru. Dan mobil yang melaju dengan cepat itu pun akhirnya dalam sekejap mata telah tiba di villa Sebastian. Saat Marsha keluar dari dalam mobil, dia melihat villa itu tampak terang benderang, seolah-olah semua orang belum tidur saja. Dia menduga semua orang pasti sedang mengkhawatirkannya sehingga tak ada satupun orang yang tidur. Dia memang putri yang paling disayangi di dalam keluarga Sebastian. Diam-diam Marsha merasa bangga dan melangkah ke gerbang villa dengan penuh percaya diri. Dia dapat membayangkan bahwa Selena dan David akan menyambutnya begitu dia masuk. Dan pada saat itu dia akan mengatakan bahwa ular itu mungkin saja dibawa oleh Alicia untuk menyakitinya. Sehingga Alicia pun akan diusir dan disuruh membereskan barangnya kemudian keluar dari villa itu. Tidak, Alicia tidak membawa apa-apa ke sini, jadi dia bisa langsung diusir pergi begitu saja. Semakin Marsha memikirkannya, semakin bersemangat pula dia. Lalu dengan cepat dia berjalan masuk, membayangkan adegan saat Alicia diusir saja sudah cukup membuat darahnya bergejolak. Bahkan hampir membuatnya melupakan rasa sakit dari luka di tubuhnya serta ketidaknyamanannya setelah terkena bisa ular. "Mama!" Akhirnya Marsha berjalan masuk ke ruang tamu. Ruang tamu itu tampak terang benderang dan semua pelayan yang berdiri dengan diam di ruangan itu. Suasana di ruangan ini tampak begitu hening dan senyap, seolah-olah baru saja terjadi sesuatu. Bukan ini yang dia harapkan saat dia sampai di rumah. "Ma, apa yang telah terjadi?"
Tanya Marsha kepada Selena yang juga terlihat diam dalam kebingungan. Lalu Selena berjalan menghampirinya, matanya tampak penuh kekesalan saat melihat anaknya yang tak berguna itu. Tetapi saat melihat wajah Marsha yang tampak pucat, dia sama sekali tidak tega untuk memakinya, malah bertanya dengan kaku, "Bagaimana kondisimu? Mengapa kau begitu buru-buru ingin keluar dari rumah sakit?" Marsha yang teringat dengan bisnisnya lalu mengabaikan suasana aneh yang ada di ruang tamu dan berkata, "Mama, aku baik-baik saja. Aku ingin cepat pulang karena aku memiliki sesuatu yang penting yang harus kuberitahukan pada Papa." Selena seakan memiliki firasat buruk di hatinya dan tanpa sadar dia meraih tangan Marsha dan berkata, "Jika ada hal yang lebih baik dibicarakan besok saja. Hari ini telah terjadi banyak hal besar. Nanti setelah kesehatanmu membaik, aku akan memberitahukannya kepadamu satu demi satu." "Tidak, Mama. Aku harus mengatakannya sekarang." Marsha merasa kesempatan ini tidak datang dua kali, jadi dia harus menggunakannya kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengusir Alicia. Dan dia sudah tidak sabar lagi. Marsha merasa bahwa ibunya terlalu galau dan terlalu banyak perhitungan. Di saat seperti ini sudah seharusnya bertindak tegas. Jadi dia langsung mendorong Selena dan berjalan menghampiri David. "Papa, ada yang ingin aku katakan padamu." Saat Marsha bicara, dia menatap Alicia dalam-dalam. Matanya tampak begitu sombong dan arogan. Alicia mengerti tatapan mata Marsha itu, lalu dia memiringkan kepalanya dengan senang. Lalu David menjawab Marsha dengan wajah dingin, "Apa yang ingin kau katakan padaku?" Jika Marsha langsung datang untuk mengakui perbuatannya, mungkin dia masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkan sekali lagi. Tetapi begitu Marsha membuka mulut, dia langsung berkata, "Papa, ular berbisa yang menyerangku itu sengaja diletakkan oleh Alicia di kamarku. Dia tidak menyukaiku, jadi ingin membuat aku mati. Wanita itu sangat kejam. Papa, kau sama sekali tidak boleh membiarkannya tinggal di sini." David tampak tertegun sejenak. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah Marsha melakukan hal seperti itu, bukannya bertobat dan mengakui kesalahannya, dia malah ingin menggigit dan menyerang Alicia lagi. Mengapa dia bisa membesarkan seorang putri yang begitu jahat dan bodoh? Marsha melihat David tidak berbicara, mengira bahwa David masih enggan untuk mengusir Alicia, sehingga ia buru-buru melanjutkan ucapannya. "Papa, kau tidak boleh terlalu murah hati. Jika kali ini dia gagal membunuhku, maka lain kali dia pasti melakukannya lagi lain kali. Jika dia bisa menyakitiku, maka di kemudian hari dia juga bisa saja menyakitimu." Kelopak mata David tampak bergerak dengan liar dua kali, dan setelah itu dengan tidak sabar dia langsung mengangkat tangannya dan menampar Marsha dengan sangat kencang. Plak! Tamparan itu sangat kencang hingga terdengar dari seberang ruang tamu. Tamparan ini jauh lebih berat daripada tamparan yang dilayangkan Selena pada Alicia, dan bersamaan dengan itu Marsha juga memuntahkan seteguk darah ke lantai. Tidak hanya darah saja yang jatuh ke lantai, tetapi juga salah satu giginya ikut copot, dan Marsha langsung tampak tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah seharusnya ayahnya menampar wajah Alicia? Mengapa malah memukulinya? Marsha mengulurkan tangannya untuk menutupi sebagian wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia baru saja ingin bertanya kepada David mengapa memukulnya, tetapi tiba-tiba Selena berlari ke arahnya dan menarik lengan Marsha sambil berkata, "Jangan katakan apa-apa, naik dulu ke atas." "Tidak, kenapa aku harus naik ke atas?" Marsha merasa sangat kesal dan dirugikan. Dia berusaha untuk melepaskan genggaman tangan Selena lagi sambil menoleh ke David dan bertanya, "Papa,
Mengapa kau memukulku? Jelas-jelas Alicia yang telah berbuat salah, tetapi mengapa kau malah memukul aku yang sebagai korban? Korban? Apakah kau masih merasa kau adalah korban? Tanya David dengan sangat marah hingga tak dapat berkata-kata. Dia tampak tersentak. Memangnya bukan begitu. Aku sudah dirawat di rumah sakit dan dokter juga sudah mengatakan bahwa jika sampai aku terlambat beberapa menit saja, aku pasti sudah meninggal. Ujar Marsha yang tampak takut saat mengingat hal itu. Alicia mengerutkan bibirnya dengan ringan dan senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Dia melangkah maju dan berkata, "Adikku, sudah waktunya bagimu untuk mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kau harus membuat papa marah?" Marsha lalu mengerutkan keningnya dengan jijik dan berkata, "Sejak kapan kau punya hak untuk berbicara di dalam keluarga ini?" Lalu Alicia mengangkat alisnya dan berkata, "Adikku, sepertinya kau belum tahu bahwa semua orang di sini telah mengetahui tentang perbuatan jahatmu." Marsha tampak mengepalkan tangannya dalam hati agak was-was dan bertanya, "Apa? Apa maksudmu?" Kemudian sambil tersenyum dengan ringan, Alicia berkata, "Sepertinya kau belum tahu bahwa sustermu itu telah menceritakan semuanya. Kau meminta membeli ular berbisa untuk membunuhku, tetapi ular bisa itu malah merangkak turun dari balkon dan menuju ke kamarmu sendiri. Adikku, kalau boleh aku katakan, ini adalah dosa atas perbuatanmu sendiri." Mendengar ini, tatapan Marsha tampak kosong. Susternya telah mengkhianatinya. Tiba-tiba ia teringat dengan suasana yang aneh di ruang tamu saat pertama kali dia menginjakkan kakinya di rumah ini, dan keanehan sikap Selena yang mencegahnya untuk berbicara. Ternyata semua orang sudah tahu yang kenyataan yang sebenarnya. Pantas saja Alicia tampak begitu arogan. Pantas saja papa menamparnya, dan untuk sejenak Marsha tampak panik lalu menarik lengan baju Selena. "Ma." Bagaimanapun juga Marsha adalah putri kandungnya dan Selena merasa hatinya sangat sakit saat melihat Marsha. Lalu dia memeluknya dan berbisik, "Jangan katakan apa-apa lagi. Ayo naik ke atas bersamaku." Akhirnya Marsha menurut dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia mengikuti Selena ke atas dengan patuh. "Berhenti," ujar David dengan suara yang dingin. "Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus tetap berada di kamar untuk introspeksi diri dan tidak boleh keluar dari sana selama sebulan. Aku akan mengundang guru terbaik untuk mendidikmu masalah moral dan disiplin, untuk mendidikmu menjadi manusia yang benar." Marsha tampak sangat ketakutan saat mendengarnya sehingga mukanya tampak pucat. Segala sesuatu yang ada di keluarga ini diatur dan dikontrol oleh David. Jika dia sampai kehilangan kasih sayang dan kepercayaan dari David, bisa dipastikan kemungkinan besar dia akan dikeluarkan dari rumah ini. Membayangkan hal ini saja sudah dapat membuat wajah Marsha yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat. Dia sangat menyesal telah melakukan hal itu, tetapi tidak ada gunanya untuk menyesalinya lagi sekarang. Semuanya sudah terlambat.